Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggi. Saya dari kelas MN24M dengan NIM 202400800437. Saya dari kelompok 10 Toyota. Di sini saya akan meresum 3 materi yang dimana yaitu materi pertama pengantar etika, yang kedua memulai perjalanan public speaking, dan yang ketiga yaitu peluang karir manajemen. Oke, di sini yang pertama yaitu pengantar etika. Pengantar etika memiliki 3 definisi. Yang pertama, pengertian dasar atau knowledge. Yang kedua, fokus pada nilai dengan etika. Dan yang ketiga, panduan pengambilan keputusan. Oke, pengertian dasar atau knowledge yaitu merupakan cabang filsafat yang mempelajari moralitas. Yang kedua yaitu fokus pada nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Yang ketiga yaitu panduan pengambilan keputusan, yang dimana kita harus memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan dan membuat keputusan yang sesuai dengan perilaku, prinsip, dan moral. Adapun konsep-konsep etika. Konsep-konsep etika ini memiliki 3 poin, yaitu yang pertama moralitas, yang kedua keadilan, dan yang ketiga tanggung jawab. Adapun jenis-jenis etika di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu etika deontologi, yang kedua etika teknologi, yang ketiga etika kebijaksanaan, dan yang keempat etika situasional. Oke, yang selanjutnya yaitu pentingnya etika dalam kehidupan. Di sini juga memiliki 4 poin. Yang pertama integritas, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga tanggung jawab sosial, dan yang keempat pengembangan diri. Adapun integritas yaitu sifat atau kejujuran dalam berperilaku. Yang kedua pengambilan keputusan, yang merupakan proses memperbaiki kemampuan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, yaitu komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan. Dan yang terakhir, pengembangan diri, yaitu untuk meningkatkan pribadi yang lebih baik lagi. Adapun tantangan dalam penerapan etika, yaitu memiliki 3 poin. Yang pertama, relativitas nilai, yang kedua kepentingan, dan yang ketiga ambiguitas situasi. Di sini juga ada etika kampus yang terbagi menjadi 2, yaitu etika akademis dan etika non-akademis. Etika akademis yaitu tindakan tridharma perguruan tinggi. Yang non-akademis yaitu moral dan perilaku lingkungan kampus. Prinsip etika akademis yaitu kebebasan akademik atau ekonomi, keadilan, dan akuntabilitas. Materi yang kedua yaitu memulai perjalanan public speaking dengan cara memahami audiens. Yang pertama, analisis kebutuhan audiens. Yang kedua, berinteraksi dengan audiens. Yang ketiga, menyusun materi yang menarik, karena materi yang menarik akan mempengaruhi audiens juga. Yang keempat, struktur yang jelas, karena kalau kita memiliki materi yang tidak berstruktur, itu akan memengaruhi audiens. Yang keenam, konten yang menarik. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan verbal. Yang kedelapan, intonasi yang hidup. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki intonasi saat kita berbicara, itu audiens akan bosan atau jenuh. Yang kesekian, bahasa yang persuasif
mengelola kecemasan panggung. Karena kalau kita deg-degan saat kita di panggung itu akan memengaruhi juga diri kita untuk memaparkan materi yang telah kita susun sebelumnya. Mengoptimalkan alat bantu, membangun kepercayaan diri, latihan rutin. Kita juga harus sering berlatih ya, karena dengan berlatih kita akan terbiasa. Yang poin selanjutnya yaitu penguasaan materi. Kita juga harus menguasai materi, dikarenakan kalau kita tidak menguasai materi tersebut, kita akan kebingungan saat kita berbicara. Kesadaran diri, semangat belajar, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, refleksi diri, umpan balik, dan rencana aksi. Adapun materi yang terakhir yaitu peluang karir manajemen. Materi terakhir yaitu peluang karir manajemen, yaitu bidang pekerjaan yang relevan untuk manajemen. Yaitu ada 3. Yang pertama keuangan, business development, pemasaran, dan sumber daya manusia. Di sini ada profil lulusan S1 manajemen, yaitu kemampuan analisis, komunikasi, berkolaborasi, beradaptasi, dan adapun keterampilan yang dibutuhkannya yaitu teknis, analisis data, perencanaan keuangan, manajemen proyek, pemasaran digital. Keterampilan skill, komunikasi, kerja tim, dan keterampilan internasional. Poin selanjutnya yaitu pengembangan karir profesional, kursus dan sertifikat, program magang, marketing, networking, dan pengembangan diri. Networking dan menjalin koneksi, konferensi dan acara, platform profesional. Self-preparation to jobs opportunity, portofolio yang kuat, dan resume yang menarik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.